Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kan. Salam sejahtera buat semua penonton-penonton gue nontonin video gue. Semoga rezeki lu di luar sana semakin banyak ya kan. Kalau lu lagi sakit, semoga penyakit lu diangkat dan semoga cepat disembuhkan. Atau buat lu di luar sana yang masih sehat walafiat, semoga dijauhkan dari penyakit-penyakit ya kan. Aminin dong, amin gitu ya kan. Saling mendoakan yang baik-baik lah buat sesama manusia, ya nggak sih? Dan yang terpenting jangan berburuk sangka terhadap orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Anjay. Udah macam pembukaan pidato apa gitu ya kan. Enggak, tapi serius. Pesan yang baik itu kita bisa terima dari siapapun ya kan. Kayak lu, kayak gua ya kan. Meskipun lu nggak kenal gue, tapi jika pesan itu baik ya kenapa enggak gitu, buat diaminin, buat diterima ya kan. Oke. Jadi kemarin tuh gue iseng-iseng aja buat postingan di komunitas gue ya kan tentang Q&A. And then ya, gue ini sorry kalau gue ngerekam di dalam mobil dan ya gue baru balik. Sebenarnya belum nyampe rumah banget sih, kayak ya gue lagi mampir aja sih di rumah mantan. Dan ya karena ini berhubung malam ya kan, jadi ya udahlah sekalian gue numpang nginep di rumah mantan, kan capek gitu nyetir. Dan sebelum gue masuk ke rumah mantan gue bikin video Q&A dulu di dalam mobil. Nggak enak gitu kalau ganggu dia rekaman ya kan, soalnya nanti ya lagi bersin-bersin kamar gitu. Gue mau numpang tidur soalnya. Nah, jadi gue iseng ngeposting dan tiba-tiba gue ngeliat postingan jebret, uset dah, 1.600 komentar, 1.600 komen, ya kan, which is dimana itu 1.600 pertanyaan ya kan, gila sih, 1.600. Ini bagi gue banyak untuk channel wewe gombel yang satu ini, ya kan. Apalah ya kan, apalah daya gitu. Ini channel gue uploadnya video sampah, ya kan, gak jelas. Wah gila sih, tapi gue senang sih. Gua ngelihat audiens gue, penonton-penonton gue nanya cukup banyak. Ya salut sih gue. Nggak nyangka gitu sampai sebanyak ini pertanyaan. Thank you banget, makasih banget lah pokoknya. Dan tanpa berpanjang lebar, kita mulai dari pertanyaannya ya kan. Wah, pasti nggak jelas ini pertanyaan. Kapan terakhir Kapan terakhir ini lu eja sendiri? Kapan terakhir? Nanti, nanti cu, ini nanti ya kan, nanti abis bikin video Q&A ini ya kan. Mumpung gue lagi mampir di rumah mantan ya kan, jadi abis abis bikin Q&A ini nih ya ya udah langsung ya gitulah. Next, gue mau lihat muka lu tot, ya kan? Gue mau lihat muka lu tot. Like, oh ya biar bikin konten, biar dibikin konten sama biar dibikin konten sama gue ya. Jadi ya anjir, ini yang like banyak juga ya kan di kedua. Ini yang pertama, nih yang kedua, tapi ini like-nya lebih baik 300. Dan tapi sorry banget ya, gue rekamannya di mobil. Kalau biasa tuh YouTuber-YouTuber tuh video Q&A tuh detail ya kan, bening ya kan gambarnya, dan itu screen record bukan hasil direkam layar seperti gue ini, tapi bodo amat lah ya. Nih kita ulang ya kan, pertanyaan kedua. Woi, fokus. Gue mau lihat muka lu tot ya kan. Jadi gini, muka gue itu mirip kayak ya gitulah. Nah, pertanyaan ketiga, kapan face reveal harus masuk video? Kapan face reveal, face cam atau apalah pertanyaan seperti itu ya kan? Kalau nanti gue scroll nemu pertanyaan itu, gue jawab dulu sekarang ya biar merata. Gue nggak bakal facecam. Alasannya karena gue nggak mau sok ngartis. Pertama, bukan berarti youtuber lain yang facecam sok ngartis, nggak. Eh, perspektif orang tuh beda-beda. Gue ciri-ciri orang yang kadang terlalu over proud. Jadi gue nggak mau ya orang tahu muka gue seakan-akan gue terkenal dan lain-lain. Gue hanya meminimalisir hal seperti itu aja. Bahasa bahasa kecilnya apa ya? Bahasa simpelnya star syndrome. Gue nggak mau seperti itu. Ya itulah itu kenapa alasan gue nggak mau facecam. Gue mau hidup tentram, simpel, nyantuy. Gue bisa makan di warteg ya kan tanpa ada yang minta foto. gue bisa gue bisa belanja di pinggiran tanpa ada yang minta foto. Gue bisa duduk nyantai ngerokok ngopi di pinggiran sambil makan gorengan tanpa ada yang ngeh kalau itu youtuber. Sesimpel itu alasan gue nggak mau facecam. Oke. Karena duit itu bisa dicari dan penghasilan gue bukan dari YouTube juga. Ini cuman freelance aja di sini, tapi gue bisa upload tiap hari karena gue memaksimalkan waktu yang ada. Pertanyaan selanjutnya, next. Bang tanggal Bang tangan
Bang, tangan lo dioles minoxidil ya. Banyak jambang bertebaran. Jujur kalau masalah perawatan kulit, ya gue perawatan kulit memang. Tapi gue nggak perawatan bulu. Jadi bulu kulit gue ini memang keturunan. Ya keturunan. Ya keturunan. Dan gue sebut aja inisial negaranya Australia. Next, selalu penasaran sama semua buku-buku yang lo baca selama ini. Coba dibuat konten dong, semoga jawab semua pertanyaan gue. Nih gue ulang ya pertanyaan berikutnya. Selalu penasaran sama semua buku-buku yang lo baca selama ini. Coba dibuat konten dong, semoga kejawab semua pertanyaan gue. Buku-buku yang gue baca, majalah perang, ya kan? Majalah otomotif, majalah bisnis. Kalau bisnis yang majalah paling murah bisnis, ya salah satunya majalah El Sinta, gue punya banyak dulu. Dulu ya. Kalau majalah perang, majalah kedirgantaraan, majalah alat-alat tempur, gue dulu langganan majalah angkasa. Sekarang udah enggak, gue nggak tahu sekarang masih ada nggak sih majalah angkasa, kayaknya udah enggak ya. Soalnya terakhir gue main-main ke Gramedia udah nggak ada gitu. Jadi kalau lu nanya soal alat tempur, pesawat tempur, mesin jet dan lain-lain dan kawan-kawan, sebagian gue hafal di luar kepala. Majalah otomotif juga. Jadi gue kalau di luar sana gue hobi banget ngoprek, ya kan. Gue iseng-iseng, gue sekedar kasih tau ke lu aja. Gue keseharian gue, daily gue suka banget yang namanya ngoprek. Jadi kayak kendaraan gue, ya kan kayak gini nih, ini yang gue rekaman di mobil. Mobil gue memang bukan Fortuner yang paling baru, cuman Fortuner yang biasa aja, yang old lah ya. Tapi mesinnya udah gue oprek, remnya pecu, ya kan dan lain-lain, horsepower gede dan lain-lain. Gue lebih suka seperti itu. Jadi ya gue tipikal orang yang hobi ngoprek, tapi nggak kalau dulu tuh hampir apa ya kayak semua oprekan tuh kayak gua videoin. Kalau sekarang nggak, gua lagi lebih cenderung ke gadget aja yang gue bikinin konten untuk saat ini ya. Tapi bukan berarti channel WW Gombel ini channel tech reviewer ya. Jadi sorry banget buat lu di luar sana yang baru tahu channel gue dan lu nyangka gue tech reviewer. Nope, gue bukan seperti itu. Gue random, gue suka-suka gue ngupload apa ya di channel ini. Ya jadi pertanyaan seperti itu. Oh, satu lagi. Buku yang suka gue baca adalah buku tentang hal-hal yang berbentuk religius, religi, agama, ya gitulah ya, tentang hal-hal gaib juga. Kenapa? Mungkin gue agak panjangin sedikit. Mungkin sebagian lu di luar sana masih tabu dengan hal-hal yang bersifat gaib atau tabu dengan hal-hal yang bersifat agama dan lain-lain. Tapi di kehidupan ini perlu men, itu kayak perlu disatukan gitu. Kayak misalnya gini, lu nganggap setan, kuntilanak dan lain-lain itu tabu, seharusnya itu salah. Gue tepis pola pikir orang yang seperti itu ya. Sorry ini argumen gue. Orang yang nganggap kayak kuntilanak, setan dan lain-lain itu tabu, menurut gue itu adalah pola pikir yang mindsetnya nggak terbuka. Dia hanya terbuka dalam segi logik yang ada di dunia ini saja. Padahal kalau kita tarik ulur ya kan, tarik ulur gitu dari awal, semua ini nggak bakal terjadi tanpa sesuatu hal yang gaib. Ya kan, kayak misalnya kayak cuman segumpal batu yang meledak dan bla 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 tercipta alam semesta. Oh no, tidak men, tidak seperti itu. Jadi ada sesuatu unsur di luar sana, hal gaib yang kita tidak tahu. Jadi ya that's why gue penasaran hal-hal gaib. Jadi kayak ya gue pelajarin tentang hal santet, tentang agama. Ilmu itu nggak ada yang haram. Oh baterai gue udah low. Ilmu itu nggak ada yang haram, nggak ada yang haram cu. Semua ilmu nggak ada yang haram. Lu ilmu ilmu cara nyolong juga itu nggak haram. Ilmu cara berubah jadi babi juga, jadi babi ngepet itu juga nggak haram. Ilmu cara mencuri yang benar dan baik, ilmu cara ngehack, semua itu nggak ada yang haram. Tapi ya kembali lagi ke kita, ketika ilmu yang kita pelajarin itu dan kita terapin dan merugikan orang lain, terutama terlebih yang awal-awal merugikan diri kita sendiri. Nah, itu tuh baru jadi pertanyaan, baru jadi ilmu yang salah. Jadi menurut gue ilmu gak ada yang haram. Anjay. Jadi pertanyaannya panjang banget ya kan sampai sepanjang itu. Tapi oh ya by the way, lu yang nontonin video ini coba nikmatin aja video ini karena di video ini gue pure apa yang lo tonton adalah sifat gue yang sesungguhnya, jadi kayak ya udahlah ya. Enjoyin aja gitu. Jadi kalau lu nonton sampai habis, gue harap lu kenal gue jauh lebih dalam lagi. Anjay, so special gitu nih konten. Next, lu kan
Pertanyaan berikutnya, lu kan selalu foto dengan duit banyak. Jadi berapa sih AdSense dari YouTube? Jujur ya, kalau buat nominal YouTube ya, gue kasih tahu aja lu, gue punya hampir 5 channel YouTube. 5, 5. Dan terus berkembang, kemungkinan target gue di tahun 2022 gue punya sekitar 10 channel YouTube. Dan channel-channel YouTube yang gue kelola ini yang baru lu tahu itu baru 2. Ada 2 channel YouTube yang baru lu tahu, ya kan? Dan channel-channel yang lain itu ber-AdSense juga dan subscribernya lumayan banyak juga. Jadi kalau digabung total subs gue banyak. Jadi dan semua pendapatan AdSense itu juga masih kayak freelance gue aja karena gue di luar sana gue dagang, gue jualan sana sini, gue punya usaha ini, punya usaha itu. Jadi ya kalau lu nanya dari AdSense, gue nggak terlalu mikirin sebenarnya. Tapi kalau lu tanya, hmm, ya gue ngasilin semua semua AdSense ya, bukan channel ini ya, bukan channel ini ya. Semua AdSense. Ini kan lu nanyanya tuh gini kan nih pertanyaan. Fokus, 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 please. Fokus, fokus. Gue tap tuh aja lah biar cepat. Lu kan selalu foto dengan duit banyak. Jadi berapa sih AdSense dari YouTube? Ya kan ini dari AdSense YouTube ya, bukan AdSense dari channel WW. Kalau ditotalin miliaran. Next, bagaimana pengalaman lu? Ya, next nih. Wah, fokus dong, fokus dong. Bagaimana pengalaman lu jadi YouTuber? Apakah Anda pernah merasa malu pas keluarga lu nonton video YouTube lu? Oke, gue ulang ya pertanyaannya ini enak nih buat dijawab. Bagaimana pengalaman lu jadi YouTuber? Dan apakah Anda pernah merasa malu pas keluarga nonton YouTube lu? Gini, gue adalah sebuah manusia, seekor manusia yang sangat 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 jarang sekali berinteraksi dengan orang-orang yang tidak gue kenal. Itu yang pertama. Ciri-ciri orang seperti itu biasanya ketika dia melakukan sesuatu hal dan ditonton oleh banyak orang, apalagi yang tidak dikenal, biasanya ada kayak minder, malu, dan lain-lain, iya kan? Nah, bedanya, gue kenapa nggak malu? Iya kan? Dengan pertanyaan yang ditanya ke gue, bagaimana pengalaman lo jadi YouTuber dan apakah merasa malu ketika keluarga lo nonton YouTube lo, gue nggak malu. Kenapa? Karena apa yang gue visualisasikan di YouTube ini, di channel ini yang lu lihat ini, itu adalah gue yang apa adanya. Jadi kayak gue ngomongnya sana kemari, gue ngomongnya aneh-aneh, sana sini, itu sesuai dengan kata-kata yang biasa gue pakai saat gue nongkrong, ketemu teman-teman gue. Biasa lah ya, kayak gitulah kata-kata gue. Jadi gue nggak malu, tapi gue bisa malu ketika gue bikin video seperti ini. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai itu gue malu cu. Jadi poinnya adalah ketika lu pengen jadi YouTuber dan lu nggak pengen merasa orang ngeliat lu malu, jadilah diri sendiri. Kalau seandainya diri lu pendiam, ya lu jadi seseorang yang karakternya ya pendiam aja, nggak usah terlalu baik tingkah. Kalau lu seandainya orangnya periang, ya jadi di video lu ya lu coba jadi periang aja. Intinya jadilah seoriginal mungkin, jadi diri lu sendiri. Itu poinnya. Jadi kalau inilah diri lu, ya buat apa lu malu? Dan gue yakin itu manusiawi. Kalau ada rasa malu minder dikit-dikit itu pasti ada. Tapi ya seandainya kalau lu jadi diri sendiri, itu meminimalisir rasa malu yang lu antepin, yang lu hadapin maksud gue. Pertanyaan berikutnya, ini udah 13 menit. Gue nggak pengen terlalu panjang ya. Sebisa mungkin gue jawab, tapi pertanyaannya meskipun dikit, kayaknya kalau dari lu minta banyak diterusin pertanyaannya, nanti gue buat part kedua. Pertanyaan berikutnya, Bang, thermal pasta yang bagus buat laptop gaming apa ukurannya buat main Genshin Impact? Oke, bos. Itu bukan bidang gue tahu, tapi itu bukan bidang gue, tapi banyak yang lebih recommended. Dan ya coba lu cari di tempat lain lah. Soalnya gue gak bisa sesuai jawab sesuai kemauan gue. Tapi kalau lu nanya ke gue, ya kan, ya kan, lu mau tahu jawaban gue? Hah? Hah? Cipta Den. Next, Om, mau tanya, sudah ketemu belum yang dicari dalam hidup? Baik masa depan, harapan, cita-cita, dan juga cinta. Anjay, gue ulang ya. Om mau tanya, sudah ketemu belum yang dicari dalam hidup? Baik masa depan, harapan, cinta, cita-cita, dan juga cinta. Oke, oke. Masa depan, cita-cita, dan cinta. Masa depan, cita-cita, dan cinta. Eh, kalau lo tanya, belum.
Belum. Pertama, gue itu nggak pernah yang namanya kayak ngejar-ngejar target. Banyak orang yang hidup itu harus ada target. Targetnya tahun sekian gue harus menjadi seperti yang ini, enggak. Target hidup gue nggak ada, cuman target yang gue lakuin ada. Ya, gue mungkin aneh dari orang lain lakuin. Orang lain punya target hidup, misalnya tahun 2025 gue harus jadi presiden, tahun 2000 berapa. Enggak, gue nggak seperti itu. Gue nggak ada target-targetan, tapi gue ada target apa yang gue lakuin. Kayak yang tadi gue bilang, gue punya banyak channel dan di tahun 2022 gue punya hampir 10 link channel yang dimana itu semua berafiliasi dengan AdSense. Seperti itu target. Tapi kalau gue bakal jadi apa, step-step hidup gue ngejalaninnya itu sesuai alur aja, sesuai alur senatural mungkin, ibaratnya kayak air mengalir dari atas ke bawah. Jadi ya kalau buat cita-cita gue ya jadi orang yang berguna aja lah. Nah, itu kalau buat cita-cita. Kalau buat harapan, harapan gue menjadi yang lebih baik aja lah dari hari ke hari. Harapan gue sebisa mungkin gue nggak ngerugiin buat diri gue sendiri untuk harapan hidup gue ke depannya. Kalau cinta, wah cinta ini personal sih. Next lah ya. Kenapa kenapa kok premium tidak diperjualbelikan lagi di SPBU? Apa karena ada yang lebih VIP lagi? Wah bos, lu kalau mau gue jawab, angkat gue jadi menteri dulu, ntar gue jawab. Apa pendapat lu tentang COVID yang terus bertambah sering berjalannya waktu mungkin bisa berkonspirasi apa nasib manusia ke depannya selama ada COVID? Selama ada COVID. Men, segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita ini itu pasti ada hikmahnya. Jadi baik mau itu baik buat kita, buruk buat kita, setiap kejadian, setiap apapun yang terjadi itu ada hikmahnya buat kita. Yang bisa kita lakukan adalah tetap melakukan sebisa mungkin yang menurut kita baik, dan yang kedua jangan lupa doa, cu. Serius. Kedua hal itu kalau dikombinasi, mau kayak gimana pun, apapun yang kita hadapin, ya kita pasti bisa ngelewatin. Jadi kalau lu tanya pendapat lu tentang COVID, gue nggak bisa jawab, men. Karena itu di luar lingkup gue. Gue nggak tahu banyak tentang hal-hal medis. Gue nggak tahu banyak tentang hal-hal kaum-kaum elit global. Ya meskipun gue tahu sedikit-sedikit, tapi itu bukan ranah gue buat berbicara. Tapi kalau dari sudut pandang gue, segala apapun itu yang terjadi, ya kita tetap harus menjalaninya dan ya sambil berdoa aja lah. Pertanyaan berikutnya, nama asli lu bang? Nama asli gua. Next, rekomendasi HP 1 juta 6 juta ada di konten gue. Lu obrak-abrik aja. Bang, lu belajar ngoprek dari mana? Fokusin, fokusin. Bang, mau nanya lu belajar ngoprek di mana dan lu kuliah jurusan apa? Gua belajar ngoprek, teman-teman gue banyak teman-teman servis, gue belajar otodidak dari teman-teman servis gue. Simpel jawabannya seperti itu. Next, bang, kalau ada orang lewat terus tiba-tiba kita siram pakai Pertamax, kira-kira bakalan tersinggung nggak sih? Wah gila sih, sadis banget men. Gue nggak tahu, itu lu jawab sendiri lah ya. Kapan lu giveaway? Gue nggak tahu. Apa yang membuat lu tertarik sama dunia pergadget? Apa yang membuat lu tertarik sama dunia pergadgetan? Iya kan? Gue tertarik sama dunia gadget. Pertama gini, gue cerita dulu sedikit flashback. Gue waktu SMP, gue itu ngebuat HP Nokia itu full total, gue jadiin bodinya itu dari kertas. Jadi gue ngebuat body HP itu dari kertas karton, dan gue ngebuat yang namanya kayak robot-robotan itu dari mainan-mainan yang gue susun-susun dari mainan yang bukan robot sehingga menjadi kayak strukturnya berbentuk robot gitu. Itu kilas balik kehidupan gue di SMP, dan ketika gue kenal dengan yang namanya gadget itu berhubungan dengan physical ya kan, dengan technical, dengan ya berbau obeng-obengan, oprek-oprekan, dan that's why kenapa gue suka gadget-gadgetan. Bang, Samsung rekomendasi, Bang Samsung rekomendasi 2 jutaan ada semuanya di situ dan bla bla. Wah, ini masih banyak banget pertanyaan ya kan. Ini video udah 20 menit. Gua rasa udah hampir 20 menit, kayak udah 20 menit.
Jadi ya sampai di sini dulu video Q&A gue. Ini ada 1.600 pertanyaan, tapi kalau seandainya sekiranya like ya lebih dari 1.000 ya kan, kalau like video ini lebih dari 1.000 berarti Q&A-nya lanjut ke part kedua. Jadi ini masih ada banyak nih, sekalian gue jawab-jawabin. Kalau video Q&A ini, kalau like di video ini sampai 1.000 gue buat yang ke part 2. Tapi kalau enggak ya udahlah. Berarti sampai di sini aja, dan sebelumnya gue ucapin makasih banget yang udah menonton video gue ya kan, video Q&A simple gak jelas. Sorry kalau gue rekamannya nggak proper, tapi ya mau gimana lagi ya kan. Ya kan. Yang penting gue nepatin janji lah ya, udah upload Q&A.